Baik. Topik kita hari ini adalah research question, pertanyaan penelitian. Kalau suara saya kurang jelas, Bu Ana tolong karena ini ada suara dari Mas Steve agak keras. Oh siap, Prof. Jadi kita sudah belajar mengenai title, judul, research problem, masalah penelitian, dan sekarang kita research question. Biasanya sebuah tulisan yang direview oleh baik itu oleh promotor maupun reviewer, kalau kita mengajukan penelitian itu dilihat inline-nya antara title, research problem, dan research question. Ini harus sejalan gitu ya, harus sinkron, ada kesatuan gagasan. Nah, biasa kita bertanya mengenai apa itu research question. Persoalan yang sederhana, namun research question ini biasanya menyebabkan sebuah disertasi, sebuah tulisan itu dipertanyakan karena research question-nya tidak terformulasikan dengan baik, gitu ya. Nah, hari ini kita akan lihat mengapa harus ada research question, apa relevansinya, kemudian rigorusnya, kakuannya, kemudian bagaimana merumuskannya, bagaimana membuat desain, kreasi, baik untuk positivis, kita lihat sedikit positivis ya, supaya kita jadikan panutan, karena kita biasanya pintar dalam konteks positivis. Kemudian sebelum saya mulai, saya ingin 5 menit masing-masing Anda atau 3 menit masing-masing Anda menulis di secari kertas atau chatting research question Anda. Ya, supaya saya bisa baca, chatting aja. Chatting research question Anda, supaya saya bisa baca. 5 menit ya.
Karena ini workshop Bapak Ibu, kita harus bekerja supaya ada manfaatnya. Nanti saya akan bikin feedback atas research question yang Anda buat. Saya lihat belum ada di chat, belum ada chat yang masuk. Ibu Din, bagaimana persepsi Musaki terhadap pengumpulan zakat melalui lembaga Amin Zakat Sulawesi Selatan? Terima kasih Bu Din. Bagaimana perilaku masyarakat dan mengelola keuangan selama pandemi? Apakah dengan falsafah adat, sang rodoan ting-ting, sang rimbakan, pado dapat menjadi alat kontrol keuangan desa adat? Bagaimana konsep amanah
Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Kalau kita melihat orang ini, ya, Anda melihat mengenai riset Anda, ya. Orang lain juga melihat mengenai riset Anda, ya. Bagaimana Anda meneliti. Kemudian kita akan menggabungkan dengan bagaimana implikasinya, praktisnya barang itu, praktisnya penelitian Anda itu, ya. Jadi, kalau kita melihat bahwa setiap orang pasti berpikir mengenai sesuatu, ya, yang dapat dituangkan relevan dengan apa yang menjadi praktek sehari-hari, ya. Jadi kemudian sebelumnya kita harus kaitkan bahwa riset kita itu mempunyai implikasi terhadap praktek sehari-hari. Nah, kalau kita melihat praktek dan kaitannya dengan pertanyaan penelitian atau yang kita sebut dengan applied research, ya, applied research, maka saya naikkan sedikit. Sebenarnya kalau kita mulai dari riset problem itu memiliki tujuan, ya, objektif dan aim itu hampir sama semuanya, ya, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Itu problem. Kalau kita apply, jadi kita bisa melihat bahwa secara keseluruhan problem yang kita angkat itu, masalah yang kita angkat itu punya keterkaitan dengan sesuatu yang jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Ya. Sehingga horizon kita itu bisa diuji bukan sekedar sesuatu yang kita misalnya bisa mengangkat persoalan pandemi COVID. Tetapi apakah pandemi COVID itu menyelesaikan masalah di masa akan datang? Kecuali kalau kita kaitkan misalnya dengan pandemik secara keseluruhan, bukan COVID. Sehingga dia mempunyai horizon jangka panjang. Artinya, misalnya saja kalau kita meneliti mengenai bagaimana audit prosedur di masa pandemi COVID, maka kita harus membuat implikasi bahwa pandemik ini bisa saja terjadi di masa akan datang. Dan kalau dia terjadi di masa akan datang, maka kalau kita menghadapi pandemik, maka strategi pemeriksaan kita harus seperti ini. Gitu ya. Kita menemukan sebuah strategi pemeriksaan, strategi audit yang lebih baik. Jadi kita menyelesaikan persoalan jangka pendek, sekaligus merumuskan satu
kebijakan di masa akan datang kalau terjadi lagi pandemik. Jadi untuk Anda yang mempunyai judul tentang pandemik, boleh-boleh saja itu menyelesaikan persoalan jangka sekarang ini dan jangka menengah, tapi harus ada implikasi bahwa persoalan itu juga harus menyelesaikan persoalan di masa akan datang. Saya matikan video saya karena saya silau dengan ini, background saya kurang bagus. Ya. Nah, riset problem ini, ya, jadi practical problem ini, applied practical problem artinya sesuatu yang terjadi, masalah yang terjadi itu secara praktis, seperti COVID, itu memotivasi kita untuk menyelesaikan, membuat riset. Ya, membuat riset question. Dan riset question kita misalnya yang tadi itu, bagaimana strategi audit di masa pandemi, karena kita sadari bahwa kita tidak bisa langsung datang untuk memeriksa pembukuan, kita tidak bisa langsung datang melihat fisik barang, dan lantas bagaimana strategi kita untuk memeriksa. Ya, karena ada keterbatasan dengan pandemi. Ini tentu jadi masalah, sehingga kita pertanyakan dengan di practical problem tadi, practical problem menjadi riset problem, kemudian ada temuan. Ya, kalau kita sudah meneliti, kita ada temuan, kita menjawab pertanyaan kita. Ya, kita menjawab pertanyaan kita. Kemudian begitulah siklusnya terus sehingga nanti muncul sebuah riset problem yang baru, menyelesaikan riset problem yang ada. Bisa practical problem yang ada. Sehingga practical problem yang lain juga memunculkan hal yang sama. Saya ingin mengangkat lagi misalnya persoalan practical problem Ibu Din mengenai ketidakpercayaan orang terhadap pemungut zakat. Ya. Nah, ini menyebabkan termotivasi kita untuk bertanya mengenai bagaimana kepercayaan orang terhadap amil zakat. Ya. Bagaimana kepercayaan orang terhadap zakat. Saya belum merumuskan sesuatu pertanyaan yang baik ya. Ini pertanyaan biasa-biasa saja. Bukan riset question yang baik. Tapi bagaimana kepercayaan orang terhadap amil zakat. Atau bagaimana interpretasi umat terhadap amil zakat dalam menjalankan tugasnya. Ini kita definisikan, muncul research problem, kemudian ada temuan, kita jawab, dan kita menyelesaikan persoalan. Begitu seterusnya kalau kita apply riset. Riset yang applied. Tapi kalau dia menjadi pure riset atau konseptualisasi riset, ya, maka konseptualisasi problem kita, apa konsep problem? Misalnya konsep problem mengenai bagi hasil, ya, bagi hasil. Kalau kita bicara soal bagi hasil, kita masih punya masalah, misalnya bagi hasil antara pengelola tanah dengan pemilik tanah dalam pertanian. Apakah itu memenuhi syariat, kaidah-kaidah syariat misalnya kalau syariat, atau memenuhi kaidah-kaidah keadilan kalau itu bicara tentang konvensional. Ya. Jadi kita melihat bahwa apa
dalam persoalan penggarapan tanah pertanian misalnya, si pemilik tanah kaya, si pengelola tanah tetap miskin. Ya. Ini banyak terjadi di negara kita, di mana pengelola itu ya itu menjadi kapitalis, orang yang pemilik modal, bukan pengelola, menjadi pemilik modal, sehingga dia menekan si pengelola. Ya. Kita kemudian termotivasi untuk mengatakan bahwa kita mau lihat bagaimana bentuk bagi hasil yang lebih berkeadilan. Ya, sehingga research question kita ini adalah bagaimana bentuk bagi hasil yang lebih berkeadilan. Tentu saja kita definisikan dulu keadilan itu apa, kemudian kita masukkan ke dalam research problem. Nanti kalau kita menyelesaikan research problem dengan baik, maka kita ada temuan menjawab pertanyaan penelitian. Dan pertanyaan penelitian kita harapkan menyelesaikan persoalan bagi hasil tadi, kalau itu bagi hasil. Begitu kalau konseptual. Jadi misalnya Pak Faisal yang mau bicara soal akuntabilitas. Ada apa dengan akuntabilitas? Ya, konsep akuntabilitas seperti apa sekarang ini? Konsep akuntabilitas itu akuntabilitas kepada pemilik, akuntabilitas kepada karyawan, akuntabilitas kepada masyarakat, akuntabilitas. Nah, sepertinya ada yang kurang dari akuntabilitas itu. Gitu ya. Mungkin akuntabilitas kepada Tuhan. Ya, kita belum bikin akuntabilitas kepada Tuhan. Kita termotivasi membuat research question, ya, bagaimana bentuk akuntabilitas yang lebih accountable. Ya. Ini kemudian kita definisikan apa itu akuntabilitas, kemudian muncul research problem, kemudian kita jawab pertanyaan kita selesaikan persoalan kita. Baik. Bisa membedakan antara practical problem dengan conceptual problem? Tolong di-share pertanyaan-pertanyaannya, silakan. Conceptual problem dan practical problem. Ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Saya kedengaran enggak nih, Bu Ana? Kedengaran, Prof. Oh iya. Kedengaran kok. Jadi saya ingin ulangi lagi, yang satu berangkat dari apa yang praktis terjadi, seperti COVID misalnya, ya, tapi yang lain berangkat dari konsepnya. Ya, konsepnya yang tidak jelas. Ada pertanyaan sampai di sini? Silakan Pak Andi Faisal. Itu hanya memilih, Prof, apakah riset questionnya berangkat dari praktis atau berangkat dari konseptual, begitu, Prof? Iya, betul Pak Faisal. Jadi kita bisa berangkat mengkaji praktis, aspek praktis, problem praktis dengan konsep yang ada,
atau aspek konsep dengan filosofis yang ada di atasnya itu. Jadi kalau praktis kita kaji berkaitan dengan aspek aspek konsepnya, kalau konsep kita kaji dengan aspek filosofisnya, atau kita kaji dengan misalnya kearifan lokal, gitu ya. Kalau konsep itu biasanya kita kaji dengan kearifan lokal, budaya, agama, filosofis. Kalau praktis, biasanya kita kaji, kita termotivasi untuk melihat bagaimana sih modelnya sebenarnya itu, ya, bagaimana sih teorinya itu, barang itu misalnya ya. Boleh bertanya, Prof? Ya, silakan, Bu. Jadi kalau misalnya riset kita itu berasal dari conceptual problem, itu nanti outputnya seperti apa, dan apakah yang practical problem itu harus berujung pada menghasilkan sesuatu yang misalnya berupa model atau sesuatu yang memang bisa terlihat dan digunakan gitu, Prof? Ya, kalau conceptual problem, Ibu, kita membuat konstruksi memperbaiki konsep. Konstruksi memperbaiki konsep. Sehingga ada manfaat untuk body of knowledge. Ya, ingat body of knowledge, ilmu pengetahuan, isi dari ilmu pengetahuan. Ya, jadi kalau conceptual problem kita menyelesaikan research answer kita itu menyelesaikan conceptual problem dengan membuat konsep yang baru atau menambahkan nilai atau value yang baru terhadap konsep yang ada. Ya, sehingga kita berteori di situ. Berteori tentang how supposed to be, bagaimana seharusnya konsep itu. Nah, kalau misalnya dia menjadi practical problem, kita menyatakan bahwa kali ini practical problem nih, ini bisa membuat sebuah model baru dalam konsep, bisa juga begitu. Membuat riset question bagaimana bentuk pemeriksaan dalam masa pandemik. Ini bisa menyelesaikan, membuat satu riset, riset answer untuk membuat konsep baru tentang untuk menyelesaikan practical problem yang ada, Bu. Gitu ya. Jadi bukan membuat practical problem yang baru, tapi membuat konsep yang baru, karena konsep yang ada tidak bisa mengakomodir practical problem yang muncul sekarang, nanti, atau masa akan datang. Begitu, Ibu. Ya, terima kasih, Prof. Ya. Ada lagi yang lain? Tadi Pak Faisal, bagaimana Pak Faisal? Ya, Prof. Kita belum dengar dari Pak Topan ini, bagaimana Pak Topan? Coba sementara di luar. Oh iya. Baiklah, saya lanjut. Praktikal dan riset problem. Ya. Praktikal problem dan riset problem. Ya. Dan kita melihat dari segi kondisi dan biaya. Practical problem ini sesuatu kondisi di mana di dunia nyata yang tidak kita inginkan. Itu namanya practical problem. Ada sesuatu yang menggoda.
tidak seharusnya happen jadi happen, jadi terjadi, ya. Nah, ini memunculkan satu persoalan kalau misalnya ini belum terselesaikan karena ada biaya, itu misalnya dia tidak bahagia, dia sakit, biaya sosial, ya, dan seterusnya, ya. Jadi ini bisa memunculkan satu persoalan kalau kita tidak selesaikan. Karena secara konseptual misalnya, belum tersedia sebuah konsep untuk menjawab practical problem seperti itu. Ya. Sedangkan kalau riset problem, kita tidak tahu atau tidak mengerti mengenai masalah. Ya. Apa yang seharusnya kita kerjakan? Ya, apa yang seharusnya kita lakukan berdasarkan itu? Jadi masalahnya adalah bahwa kalau kita tidak tahu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Sehingga riset problem ini harus membuat kita mengerti mengenai apa yang harus kita lakukan. Ini contoh practical problem, ini dari aspek praktis ya. Practical. Misalnya karena orang sudah tua bisa menyebabkan cedera akibat jatuh. Cedera ini mahal dalam biaya mental, sosial, dan ekonomi. Kita paham itu practical problem. Orang kalau sudah tua mudah jatuh. Ya. Research question-nya, apa yang kita ketahui tentang penyebab jatuhnya orang tua atau manula? Ini bukan formulasi riset question ya, tapi sekedar pertanyaan. Ya. Atau misalnya, jadi apa yang kita ketahui tentang penyebab, berarti kita mau cari tahu penyebabnya orang tua itu jatuh apa. Ya. Apa karena kurang keseimbangan, karena otot-otot tidak kuat lagi, maka dia mudah jatuh. Ya. Kemudian yang lain yang kita bisa tanyakan adalah apa yang kita ketahui tentang peranan IT, informasi teknologi, dalam mencegah jatuhnya manula, ya? Apakah IT bisa menyelesaikan? Ya? Atau konsep IT belum bisa menyelesaikan? Kalau ada jenis sistem apa yang terbaik dalam mencegah jatuhnya para manula? Ya. Apa yang kita bisa bikin, yang IT bisa bikin untuk bisa menyelesaikan persoalan manula yang mudah jatuh? Ya. Nah, saya sedang belajar mengenai X, itu topik kita. Ya. Jadi saya belajar mengenai persoalan jatuh karena saya ingin menjawab A. Signifikansinya untuk membantu memecahkan masalah dunia nyata Z. Ya. Jadi saya belajar mengenai X untuk menjawab E, untuk memecahkan persoalan Z. Jadi bagaimana jika masalah Z tidak dipecahkan? Ya, tidak terpecahkan. Nah, kita misalnya akan mempersoalkan seberapa relevan pertanyaan penelitian kita dengan konteks ini. Ya. Jadi begini, saya belajar tentang manula X karena saya ingin mencari tahu penyebab kejatuhannya
Ya, jatuhnya manula ini A. Kemudian untuk menciptakan solusi berbasis information technology yang dapat mengurangi jatuhnya kalangan manula. Ya. Jadi saya sedang belajar mengenai X karena ingin menjawab Y dan memecahkan masalah Z. Ada yang mau didiskusikan di sini, Bapak Ibu? Jadi paham, kita belajar mengenai akuntabilitas untuk menjawab persoalan ketidakpercayaan, ya, untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan. Ya, kita belajar mengenai zakat untuk menjawab penyebab tidak dipercayanya amil zakat untuk menjawab tentang kesejahteraan umat. Kita belajar mengenai auditing, ya, untuk menjawab strategi apa yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan di masa pandemi COVID, kemudian untuk menyelesaikan persoalan ketidaktersediaannya konsep pemeriksaan dalam masa yang extraordinary. Gitu misalnya, ya. Jelas? Apakah saya sudah jelas, sudah cukup menjelaskan ini? Jelas. Ya, jelas Prof. Ya. Kalau dikatakan kita mempelajari ini banyak karena ingin mencari penyebab atau solusi, apa itu nanti tidak beririsan dengan penelitian kuantitatif nantinya, Prof. Ini tidak kuantitatif, Pak Faisal. Ini kualitatif karena kita tidak memprediksi. Kita mendigging, mencari ke bawah. Belajar tentang sesuatu, memang ada XYZ. Ya, XYZ sepertinya itu adalah sesuatu yang kuantitatif, tapi kita tidak belajar kuantitatif. Saya cuma memberikan penamaan saja. Jadi, kita belajar tentang manula, kita belajar tentang akuntabilitas untuk menjawab kebutuhan masyarakat untuk menyelesaikan kesejahteraan. Ya, jadi kita bisa menyelesaikan apa masalah manula, apa masalah akuntabilitas. Ya. Bagaimana akuntabilitas yang baik? Apakah dia bisa menyelesaikan persoalan? Itu tidak dijawab oleh studi kuantitatif. Baik, kita lanjut. Sekarang rigor. Bagaimana rigor dari question kita? Saya mau bertanya tapi kelihatannya ini mungkin karena hujan pada tidak bersemangat semuanya bertanya. Saya sebenarnya mau diskusi lagi nih, kalian diskusi, tapi ya udahlah kita lanjut saja ya karena hujan-hujan kali. Jadi bagaimana bentuk rigornya ya? Research question yang rigor itu pertanyaan penelitian yang tidak ditanyakan. Artinya bahwa ada pertanyaan penelitian yang tidak ditanyakan. Seharusnya setiap pertanyaan penelitian ditanyakan. Baik itu yang primary maupun yang secondary. Kemudian pertanyaan penelitian yang tidak terjawab. Banyak nulis, tetapi pertanyaan penelitiannya tidak terjawab, tidak terselesaikan ketika dia menulis persoalannya. Ya, ini harus kita persoalkan. Karena
Kita harus ada title, ada research problem, ada research question, dan kita menjawab research question kita. Jangan research question kita berada di sebelah A, tapi kita kemudian menjawab sesuatu yang ada di Z. Tidak menyelesaikan persoalan dari apa yang kita pertanyakan. Kemudian, ada pertanyaan penelitian yang memiliki jawaban ya atau tidak. Apakah Anda suka dengan itu, ya atau tidak? Ya, itu nggak bisa gitu. Atau ada pertanyaan penelitian yang tidak menghasilkan apa-apa atau tidak ada pengetahuan baru di dalamnya. Ya, ingat pertanyaan penelitian kita harus menghasilkan sesuatu dan ada pengetahuan baru berkaitan dengan penelitian itu. Atau yang tidak simetris, tidak sinkron antara yang ini ya, antara judul, problem, question, pembahasan, dan hasil. Ya. Atau pertanyaan penelitian yang terlalu luas. Kita nggak tahu kemana arahnya pertanyaan penelitian itu, terlalu luas. Atau bahkan terlalu sempit. Ya. Terlalu sempit juga nggak jadi masalah. Ya. Tapi ada juga pertanyaan yang mencangkup praduga. Misalnya gini. Mengapa amil zakat tidak dipercaya oleh musaki? Ya. Ini praduga, ini pertanyaan praduga. Seharusnya pertanyaan itu tidak mengatakan tidak dipercaya, karena berarti sudah selesai persoalan itu. Ya. Jadi kita harus membuat sebuah pertanyaan yang lepas dari praduga. Nah, research question harus fokus. Yang pertama, fokus itu dia mengidentifikasi paradigma yang tepat. Apakah positif, interpretatif, kritis, postmodernis, ya harus jelas antara apa yang mau diteliti dan paradigma yang digunakan untuk meneliti. Kemudian mendorong atau menggunakan desain penelitian yang tepat. Kita nanti akan belajar mengenai research design, apakah studi kasus, ya apakah survei, apakah etnometodologi, apakah etnografi, apakah itu grounded, ya. Kemudian kita akan mendorong manajemen proyek penelitian yang baik, jadi waktu, sumber daya yang dibutuhkan, kebergantungan yang melekat pada orang lain. Semua ini kita harus fokus. Ya. Kita harus fokus pada apa yang akan kita teliti. Coba Anda lihat ini. Ya. Ini belum berbentuk, problem space dimension. Ya. Dimensi ruang dari masalah. Ya. Ini pada riset area. Pada riset area kita belum punya identifikasi problem yang jelas. Masih ada kiri kanan. Begitulah kalau kita menulis. Ya. Jadi areanya akuntansi. Areanya manajemen. Areanya akuntansi sektor publik. Ya, areanya akuntansi sektor publik masih sangat luas akuntansi sektor publik. Topiknya mengenai akuntabilitas sudah mulai berbentuk lebih kecil, lebih berbentuk. Ketika kita membuat research question, dia punya pola yang lebih jelas, ya pola keterkaitan yang lebih jelas. Ya.
Jelas ini ya. Jadi jangan patah hati ketika kita mulai dengan riset area. Area kita adalah tentang akuntansi sektor publik. Riset kita tentang akuntabilitas, riset kita tentang audit, tentang fraud, ya, tentang tata kelola, ya, banyak. Itu dia mulai lebih berbentuk. Ketika kita membuat lebih riset question, dia punya pola yang lebih jelas. Ini fokus, contoh fokus ya. Koherensi pertama adalah gunakan kata kerja aktif. Ini saya tulis dulu ya. Bisa saya tulis nggak di sini? Oh ini sudah saya nih. Memahami masyarakat, memahami akuntabilitas melalui penjelajahan masyarakat apa? Menjelajahi apa? Menafsirkan. Ya, ini kita gabung-gabungkan kalimat ini. Kemudian jelaskan metodenya. Jelaskan metodenya. Jadi, memahami pandangan masyarakat ini terhadap objek sesuatu dengan pendekatan action research atau explanatory study atau grounded theory. Oke? Saya butuh minta waktu lagi 5 menit, teman-teman memperbaiki research question-nya dengan menggabungkan kalimat kata kerja aktif dan kata benda relevan dengan objek, kemudian dengan metode. Jadi, memahami perspektif masyarakat apa, objek, atas apa, kemudian dengan pendekatan apa. Oke, boleh ya? Boleh, Ibu Ana? Ya, Prof. Ya. Ya, silakan 5 menit ya. Di chatting ya.
Bisa kita lanjut, Bapak Ibu? Ya, bisa, Prof. Bisa, Prof. Ya, Prof, silakan. Saya terus terang saja terharu, senang sekali melihat chattingan Bapak Ibu. Semua lebih bagus. Sudah terasa ya manfaatnya ya hari ini? Sudah mulai, Prof. Ya, sudah terbentuk. Alhamdulillah. Ya, pertanyaan berikutnya. Iya, terasa. Saya juga rasakan kalimat pertama dengan kalimat kedua sudah lebih bermakna kalimat itu. Ya, jadi mudah-mudahan setelah workshop ini selesai, proposalnya juga tuntas lah. Ya. Amin. Nah, bagaimana sekarang strukturnya? Strukturnya apa yang akan diteliti? Yang tadi ini semuanya ini. Ya, yang tadi ini. Memahami ini. Sampai yang kedua, apa yang akan diteliti? Siapa yang akan meneliti? Ya. Maaf, ini saya bukan diteliti. Siapa yang akan diteliti? Bukan ya, tolong ya. Diganti ya, bukan Siapa yang akan diteliti? Kemudian, kapan penelitian akan dilakukan? Di mana penelitian itu dilakukan? Ya. Bagaimana meneliti itu? Ini metodenya. Dan kemudian mengapa harus diteliti? Ya. Mengapa harus diteliti? Nanti kalau saya mau suruh lagi teman-teman untuk menjawab, tapi nanti keburu malam kita nanti ini. Tapi yang pasti, apa yang akan diteliti itu dua hal yang ini, ya. Jadi saya mau ngambil contohnya Pak, mana ini? Pak Faisal, bagaimana membangun Siri Napasir sebagai perspektif baru dalam melakukan daerah berbasis kearifan lokal dan menggunakan lokal. Kemudian, siapa yang akan diteliti? Studi ini akan meneliti masyarakat ini di sini. Dalam tempo kapan? Ya. Kemudian di mana akan diteliti? Kemudian bagaimana meneliti itu metode? Kemudian kenapa harus diteliti? Ini bermanfaat untuk ini. Sehingga dia menjadi 2-3 paragraf pertanyaan penelitian itu. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa diulang, Prof. Maaf, Prof. Ya, tadi putusnya tadi, Prof. Pak Yudi saja ya. Habis beberapa, Prof. Pak Yudi ya. Memahami teknik analisis berbasis big data, ya, dengan menggunakan data pendapatan eksternal dan cost forecasting, dengan menggunakan pendekatan ini bisa diganti dengan studi fenomenologi kepada who, siapa yang akan diteliti. Anda, maaf, ini saya buka chat ini kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan ya? Kelihatan, Prof. Tidak, Prof. Tidak, Prof. Oh, Masya Allah. Saya kira apa yang saya lihat Anda lihat juga. PowerPoint-nya saja. Apa yang saya lihat Anda juga. Ya, jadi begini. Ini Pak Yudi ya, memahami teknis analisis berbasis big data dengan menggunakan data pendapatan eksternal dan cost forecasting
ada kalimat dengan lagi, dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Seharusnya sebuah studi fenomenologi ya di who yang akan diteliti, di masyarakat mana, di kantor mana, di perusahaan mana, ya. Kapan itu dilakukan? Ya, dan mengapa harus dilakukan? Paham Pak Yudi? Paham, Bro. Paham, Prof. Makasih, Prof. Pak Arjuni. Pak Arjuni atau Ibu Arjuni nih? Ya, Prof. Ibu, Prof. Ibu Arjuni. Menjelaskan perilaku keuangan masyarakat dalam saving dan investment sebelum dan selama pandemik dengan pendekatan fenomenologi. Sebuah studi di kalangan masyarakat apa, kapan, dan di mana. Studi ini penting untuk apa? Begitu ya. Ini sudah bagus modelnya ini. Oh iya, Prof. Ya. Tapi Prof, saya boleh bertanya, Prof? Boleh. Ini kan strukturnya 5W1H. Berarti dalam penelitian itu harus tertuang 5W1H ini apakah hanya khusus untuk penelitian kualitatif atau kuantitatif juga begitu, Prof? Saya tidak paham betul kuantitatif, tapi sepertinya nanti ada contoh tentang kuantitatif, kita bisa lihat. Kuantitatif itu biasanya variabel yang diungkapkan, tapi kita juga bisa menggunakan cara yang sama dengan menunjukkan model pendekatan yang kita gunakan. Cuma kalau model metode yang digunakan itu biasanya tidak disebut karena itu memang kuantitatif. Ya. Oh iya, makasih, Prof. Ya. Saya kira menarik sekali seandainya Anda bisa lihat judulnya ya, sehingga tidak terpotong dengan pendengaran, tapi bisa melihat, tapi ternyata nggak bisa melihat ya, nggak bisa lihat yang saya baca. Saya baca, ini punya Aji nih, memahami mekanisme low interest ekonomi di Turki berdasarkan Neo-Fisher Hypothesis. Ya. Neo-Fisher Hypothesis, Aji, adalah sebuah konsep, bukan pendekatan, bukan desain. Jadi tambahkan dengan pendekatan apa? Grounded, action research, explanatory, atau apa? Ya. Jadi tambahkan kalimatnya ini. Memahami mekanisme low interest ekonomi di Turki berdasarkan Neo-Fisher Hypothesis dengan pendekatan grounded theory pada masyarakat Turki, pada masyarakat apa, gitu ya? Baik, Prof. Ya. Kita lanjut lagi. Coba Anda lihat ini. Area topik research question. Lebih berbentuk. Area umur dan IT. Masih sangat luas. Belum berbentuk. Topiknya jatuhnya orang lanjut usia dan penggunaan IT. Belum berbentuk. Bukti empiris IT dan jatuhnya orang tua. Intervensi berbasis latihan untuk mencegah jatuhnya dengan peranan IT. Kalau research question dia mulai berbentuk. Apa yang kita ketahui tentang peranan IT dalam mencegah jatuhnya di kalangan manula? Jenis sistem apa yang telah terbukti benar mulai jatuhnya lansia? Bagaimana sistem IT membantu manula untuk membantu intervensi latihan pencegahan? Apa dapat penggunaan X untuk mempromosikan Y dengan N jumlah lansia yang tinggal di Pantai Jompo A misalnya?
Ya. Ini lebih berbentuk. Jadi apa dampak penggunaan sistem apa untuk mempromosikan latihan apa dengan jumlah lansia berapa yang tinggal di panti jompo A? Di negara mana? Ya. Jadi riset question itu harus membantu untuk kita membuat riset design. Saya tidak mengulang lagi yang lain karena yang lain ini sama saja, ya. Ada practical problem, ada riset question, ada riset problem, ada riset answer. Tapi keseluruhan ini kita sebut dengan riset design. Rancangan penelitian. Kita mau rancang seperti apa penelitian kita. Nanti kita akan bicara soal rancangan penelitian. Kita mau desain seperti apa penelitian ini. Apakah penelitian ini didesain dengan grounded untuk menemukan sebuah teori baru, atau kita mau desain dengan fenomenologi untuk menjelaskan fenomena yang baru, atau kita mau desain dengan studi kasus untuk menjelaskan bagaimana studi kasus menyelesaikan itu, atau apa. Nah, ini riset design proses. Kita lewatin saja, Anda nanti bisa melihat. Jadi ada experience, motivation, ada literatur review, ya, ada conceptual framework, ini merancang research question, ya, kemudian strateginya survei, eksperimen, case study, action research, dan seterusnya, etnografi, kemudian data generalisasinya, interview, observasi, kuesioner, kalau kuantitatif, kemudian dokumentasi dan analisisnya kuantitatif dan kualitatif. Ya. Jadi ini namanya riset design, ya. Udah paham ya riset design. Nanti kita bisa ulang lagi pada saat kita membahas mengenai riset design. Sekarang mari kita lihat primary dan secondary. Jadi kalau primary, ada primary question. Bagaimana membangun ini dari itu, kemudian sejauh mana itu bisa berhasil, sejauh mana itu bisa diimplementasikan. Itu secondary research question 1. Kemudian ada secondary research question 1. Ada secondary research question 1. Sehingga mungkin satu primary question, ya, satu primary question, pertanyaan utama, satu pertanyaan utama, itu kemudian diturunkan dalam beberapa pertanyaan pendamping untuk menjawab pertanyaan pertama. Saya sedang, Anda tidak lihat kan saya. Saya minta 5 menit Anda menyusun satu pertanyaan pendamping dari pertanyaan yang sudah ada. Jadi kalau bagaimana, selanjutnya apakah bisa diimplementasikan? Ya. Jadi tuliskan dua-duanya, yang primary research question sama secondary research question-nya. 5 menit.
Maaf Prof, mau bertanya. Silakan Pak Andi Faisal, ada yang bertanya, Prof. Ya, bagaimana? Saya mau bertanya, apakah format secondary research question-nya sama seperti primary research question-nya juga? Iya, tapi kalimatnya bukan kalau yang tadi misalnya kita gunakan kalimat memahami pengalaman, kita kemudian mengapa atau bagaimana atau menafsirkan atau membangun atau menjelaskan. Baik, terima kasih Prof. Ya.
ya, setiap secondary question mempunyai pola yang sama untuk dijawab, ya, searah dengan jarum jam. Ya, jadi setiap main question dijawab dengan pola itu, secondary question dijawab dengan pola itu, ya, pola ini, ya. Kemudian secondary question 2 dijawab dengan pola itu, secondary question 3 dijawab dengan pola itu. Ini apa dampak penggunaan sistem X memolusikan X? Bagaimana dampak kalau kita perhatikan kuantitatif, tentu bagaimana dampak penggunaan sistem X memolusikan latihan E yang tinggal di Pantai Jompo di Indonesia. Apa itu sistem X? Bagaimana Manula tinggal di A, Pantai Jompo A? Bagaimana Manula di Pantai Jompo memikirkan tentang prototipe sistem kertas? Apakah efek dan seterusnya? Apa efeknya dalam 1 tahun? Itu kita turunkan pertanyaan itu lebih detail ke hal-hal yang lebih pokok. Pertanyaan-pertanyaan untuk menjawab primary question. Ya. Nah, bagaimana checklist kita untuk paham bahwa research question kita sudah baik? Yang pertama adalah apakah research question saya adalah sesuatu yang membuat saya penasaran atau orang lain peduli dengan itu? Kalau orang lain belum peduli, saya sendiri tidak penasaran dengan itu, maka dia bukan research question yang baik. Apakah ini menjadi masalah yang bisa kita ambil metodenya, pendekatannya, konsepnya, ya? Apakah saya memberi konsep baru pada masalah lama atau apakah research question menyelesaikan masalah? Ya. Apakah riset terlalu luas, terlalu sempit atau oke? Ya. Apakah bisa diteliti dalam jangka waktu penelitian tertentu? Ya. Apakah saya bisa mengukur riset question saya? Jenis informasi apa yang saya butuhkan? Ingat kembali bahwa kita nanti penelitian kualitatif melakukan pendekatan dengan wawancara. Kita harus pikirkan bahwa jenis informasi itu tersedia atau informannya bersedia menjawab pertanyaan itu. Karena jangan sampai kita membuat satu research question di mana informasi yang kita butuhkan itu tidak tersedia. Atau tidak ada informan yang bersedia menjawab pertanyaan itu. Ya. Kemudian ya perlu jurnal, buku, internet, ya, dan seterusnya. Ini right wording, kalimat yang kata-kata yang tepat. Bagaimana, apa efek dari membutuhkan desain uji coba terkendali, apa dampak pengaruh dari ya membutuhkan penelitian studi kasus misalnya, apa sikap terhadap ini membutuhkan studi kasus atau etnografi, ya bagaimana sikap terhadap ya ini kalimat yang cocok untuk kita gunakan. Ini
positif saya contohkan terhadap kalimat yang digunakan. What is? Apa? How big? Berapa besar? Kalau interpretif, bagaimana itu? Why? Kenapa itu? Critical, what it is? Why? Why not? Ya, jadi misalnya kritikal pertanyaan, mengapa kita tidak menggunakan ini terhadap sesuatu? Ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu. How good is? How can we create it? Bagaimana kita bisa membentuk sebuah model terbaru dari konsep akuntabilitas, misalnya, ya. Jadi kalau kita mau mendesain research question, pertama pertanyakan pada diri Anda, apa peran dari teknologi informasi dalam penelitian saya? Apa fokus utama penelitian? Ya, fokus utama penelitian apa? Misalnya tentang IT, tentang akuntabilitas. Ya. Domain penelitian saya apa? Konsep dasar ilmunya apa? Kalau IT tentu saja komputer. Kalau akuntabilitas tentu saja akuntansi. Ya. Kemudian pertanyaan penelitian mengatasi sistem sebagai sebuah fenomena. Kemudian kita harus tanyakan apakah ini cara untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Kalau domain penelitian sistem informasi dan terapan, mengatasi sistem dan konteks penggunaannya. Kalau domain penelitian tentang rekayasa perangkat lunak, bagaimana mengatasi proses alat digunakan selama mengembangkan sistem. Jadi berbeda kalau kita mendapatkan pertanyaan penelitian dengan domain yang berbeda. Ya. Nah, ini penting nih. Di sebelah kiri ini adalah paradigm. Di sebelah kanan ini ada, di atas ini adalah teori atau research activity. Ini output atau paradigm yang kita gunakan, kita mau konstruk, kita mau bikin model, kita mau bikin metode, kita mau inisiasi sesuatu. Kemudian kita mau aktivitas kita mau membangun, mengevaluasi, menteorisasi atau menjustifikasi. Ini justifikasi ini biasanya konsep orang-orang positivis, kuantitatif yang justifikasi. Ya, misalnya saja bagaimana sistem persuasif yang didasarkan pada teori penghargaan. Ya, reward theory. Reward theory. Berarti kita berada di initiation, kemudian theorize. Ya. Kita juga bisa bikin construct, theorize, construct, evaluate, construct, build. Ya. Tergantung pendekatan kita. Mudah-mudahan semakin tercerahkan dengan model ini. Kita berada di sebelah mana dari pendekatan ini? Yang pasti bukan yang ini. Ya, bukan yang ini. Karena yang ini punya teman-teman dari kuantitatif. Ya.
Misalnya saja kita mau bikin, ini saya pinjam dari teman-teman engineer, method of mean of development, metode dan cara untuk pembangunan. Example, how can we do, how can we create, how can we modify, how can we enforce, what is better way to do, what are better day, apa yang cara yang terbaik untuk mengkreasi, apa cara terbaik untuk memodifikasi, apa yang terbaik untuk melibatkan X. Ya, jelas ya? Ini kualitatif riset punya model pertanyaan, ya, ya. Misalnya saya memberi contoh variance question versus process question. Variant question focus on different variation. How much, to what extent is there? Ya, berapa banyak, dalam keadaan apa, apakah ada, apakah tersedia, ya. Nah, research question kualitatif, deskriptif, ask about actually happen, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi misalnya kita bertanya, bagaimana dampak, ini pertanyaan dampak bisnis dalam masa pandemik. Bagaimana pandangan orang terhadap sesuatu. Kemudian theoretical question misalnya, mengapa sesuatu itu bisa terjadi? Ya. Baiklah, kita tiba pada akhir. Kita perlu sadari bahwa pertanyaan kualitatif itu adalah pertanyaan yang akan direvisi selama penelitian. Ya. Kalau kita menemukan, saya banyak punya pengalaman ketika saya menemukan sesuatu yang lain, misalnya teman saya, Prof. Edi Rasid di UNAN, Universitas Andalas. Beliau mau meneliti ketika PhD di Australia, beliau meneliti tentang the existing of management accounting in Aqua Company. Itu topiknya. Ya. Eksistensi dari manajemen accounting di perusahaan Aqua. Dan beliau kemudian membuat research question. Tapi setelah tiba di Aqua, ternyata Aqua itu tidak ada manajemen accounting-nya. Aqua Water itu tidak punya manajemen accounting. Manajemen accounting-nya adalah pemiliknya. Pemiliknya yang menentukan berapa harga, apakah ini bisa dijual dengan harga tertentu kepada orang tertentu, pemiliknya, tanpa ada proses manajemen accounting. Sehingga beliau kemudian membuat satu judul yang baru, The Absence of Management Accounting in Aqua.
tidak adanya manajemen accounting di Aqua. Mengapa? Ya. Nah, satu hal yang kita harus sadari bahwa kita bisa membuat pernyataan atau pertanyaan. Bisa kedua-duanya, salah satunya. Nah, ini adalah qualitative research concept dalam konteks. Ada tujuan, ada konsep atau konteks, ada validitas, ada metode. Ini kemudian kita susun research question. Jadi tujuan penelitian ini adalah ini dan seterusnya, mempertanyakan mengenai ini konteks penelitian dengan metode yang tertentu. Ingat seperti juga research problem, ada finer, ya, visible, interesting, novelty, ethical, dan relevant. Ya. Ini adalah problem pertanyaan yang kita bisa lihat dari masalah persoalan yang kita hadapi. Kita bisa dapatkan manfaat terhadap ilmu yang lebih besar, tapi dengan cara yang mudah. Kita bisa dapatkan ilmu yang lebih besar dengan cara yang sulit. Kita dapatkan small gain dengan cara yang sulit. Kita dapatkan small gain dengan cara yang easy. Tergantung kita. Kita tentu saja mau dapatkan large gain, ya, manfaat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dengan cara yang mudah. Kita tidak mau mendapatkan yang besar, tapi dengan cara yang sulit. Ya, besar dengan cara yang sulit. Kita tentu tidak juga ingin sudah dapat small gain, tapi caranya sulit. Apalagi, ya, untung-untung kalau small gain dengan cara yang easy. Tapi yang kita inginkan saja adalah kita dapatkan keuntungan yang besar terhadap manfaat yang besar terhadap ilmu pengetahuan dengan cara yang lebih mudah. Ingat bahwa research question yang salah akan membuang waktu dan tenaga. Tenaga kita terbuang-buang percuma untuk research question yang keliru. Karena keliru kita nanti akan menjawabnya. Saya menulis ini dengan mengambil beberapa slide dari kolega-kolega yang ada, dan ini referensi saya. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau dipertanyakan. Maaf Prof, saya boleh bertanya sebentar? Silakan. Mau terkait primary sama secondary question itu. Kalau misalnya kita dalam melakukan penelitian kualitatif, apakah secondary question itu benar-benar necessary atau kita bisa jalan dengan primary question aja? Kita bisa jalan dengan primary question, Bu Safira. Kita bisa jalan dengan primary question, tetapi biasanya kemarin saya angkat dulu satu chart, ya, satu chart. Chart dari Ibu Din. Memahami perspektif Musaki terhadap pengumpulan zakat melalui lembaga amil zakat di Sulawesi Selatan. Ya. Ini secondary. Budin, apa namanya, primary question-nya apa ya, Budin? Yang memahami perspektif Musaki terhadap pengumpulan zakat melalui lembaga amil zakat di Sulawesi Selatan menggunakan metode studi kasus. Terus? Kemudian secondary question-nya ini, Prof, yang pertama, bagaimana pengumpulan zakat melalui lembaga amil zakat di Sulawesi Selatan saat ini dalam perspektif Musaki?
Oke. Jadi memahami semua utuh, kemudian bagaimana zakat melalui lembaga amil zakat, benar. Ya, kemudian yang kedua, Bagaimana dampak pengumpulan zakat melalui lembaga amil zakat di Sulawesi Selatan saat ini terhadap mustahik penerima zakatnya, Prof? betul. Jadi sudah semakin terstruktur, Budin ya. Begitu, Safira. Ya, jadi bisa kita main question saja, tapi primary question meng-guide kita untuk tahu bahwa kita harus ada yang lebih rinci kita harus jawab. Karena ini nanti ketika kita menjawab di body tulisan kita di bab pembahasan kita nanti katakan misalnya biasanya penelitian kualitatif itu ada 3 bab pembahasannya. Ada 3 bab pembahasannya. Maka 3 bab pembahasan ini menjawab masing-masing dari secondary question. Secondary question 1, secondary question 2, secondary question 3. Jadi meng-guide kita, instead of kita jawab sekaligus pada main question, kita bisa terguide, terbantu dengan menjawab, dengan membuat pertanyaan-pertanyaan secondary pada pembahasan ketika kita menulis tulisan kita, begitu Safira. Berarti kalau saya dari pemahaman saya secondary question itu kayak spesifikasi dari primary question gitu ya. Jadi instead of kita kayak mengeneralkan misalnya seperti penelitian saya ingin tahu tentang perspektif user, saya bisa lihat misalnya perspektif usernya, secondary question-nya bisa tentang going concern-nya perusahaan, seperti gitu ya, Prof ya? Iya, betul. Oh, I see. Iya. Oke. Berarti ini memang benar-benar fungsinya itu untuk kita supaya lebih kacamatanya lebih tajam pada saat kita melakukan penelitian. Jadi nanti kalau misalnya dalam proses penelitian kita nggak meranah kemana-mana gitu ya dok ya, Prof ya? Iya, benar, you're right. Iya. Oke, I understand. Budin sudah sangat maju ini, sudah terbantu sekali nanti ketika menulis bodinya nanti per topik itu per bahasan bab 4, 5, 6-nya sudah terjawab karena sudah dari question 1, question secondary question 1, secondary question 2, secondary question 3. Jadi dijawab di masing-masing bab itu. Alhamdulillah, Prof. Terus mau tanya, Prof, ini apakah secondary question ini itulah nanti yang menjadi panduan dalam mencari jawaban ya dari main question. Ya. Betul. Jadi main question dipecah-pecah. Kalau ada sekian, ada hal utama itu dipecah-pecah lebih dalam sehingga memang penelitian kualitatif itu lebih deep. Digali lebih dalam. Jadi semacam panduan kuesioner ini ya Prof kepada Muzaki nantinya pada saat kita melakukan penelitian. Iya. Tapi dia tidak harus tertulis di rumusan masalah begitu ya Prof ya, misalnya di bukan rumusan masalah Bu, di research question. Jadi cuma research question saja. Saya mau meneliti pertanyaan penelitian saya adalah ini. Oleh karena itu, maka saya akan melihat mengenai ini. Selanjutnya melihat mengenai ini. Selanjutnya melihat mengenai ini. Begitu. Ya, jadi terstruktur seperti itu. Baik, Prof. Terima kasih. Ya. Any other question? Saya sedikit, Prof. Siapa ya? Yudi, Prof. Silakan. Oh, Pak Yudi, silakan Pak Yudi. Tadi kembali ke yang 5W1H itu, Prof. Berarti dalam penjelasan rumusan masalahnya, apa semua 5W1H itu kita masukkan atau tidak semuanya, Prof? Hanya beberapa saja? 5W1H itu kita masukkan semua, Pak Yudi. Dalam kalimat yang smooth, yang halus. Ya, dalam ini maka begini dan seterusnya. Terima kasih, Prof. Ya. Saya kembalikan ke Bu Rahma, time is up. Udah cukup, Bu Rahma? Terima kasih, Prof. Kami
ucapkan terima kasih kepada Prof atas materinya malam ini, dan Bapak Ibu sekalian, saya kira sudah semua punya riset question, tinggal dipoles sebelum kita ketemu lagi di malam minggu. Jika ada yang muncul pertanyaan berikutnya. Malam Senin.